Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Sampai pada pembahasan sholat jamaah dan pembahasan sholat jamak dan qashar. Insyaallah kedua hal ini akan dibahas pada subuh hari ini. Yang pertama kita bahas sedikit walaupun sudah dibahas sebelum-sebelumnya tentang sholat jamaah atau sholat berjamaah. Disebutkan di dalam kitab Takrib yang kemudian disyarah di dalam kitab Fathul Qorib, wa sholatul jamaati, ini tentang sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wa sholatul jamaati, dan sholat berjamaah itu disebutkan lirrijali fil faraidi ghairul jum'ati. Sholat berjamaah bagi laki-laki untuk sholat fardu, yaitu 5 kali sehari semalam, selain sholat Jumat, sunnatun muakkadatun, adalah hukumnya sunnah muakkadah. Jadi berbeda kalau sholat Jumat itu hukumnya fardu ain. Kalau sholat berjamaah, sholat isya, sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, itu hukumnya adalah sunnah muakkadah indal musannifi warrafi'i, menurut pengarang kitab ini dan menurut Imam Ar-Rafi'i. Wal asah, adapun yang paling sahih, inda An-Nawawi, menurut Imam An-Nawawi, annaha fardun kifayatun, bahwa sesungguhnya sholat berjamaah ini adalah fardu kifayah. Jadi sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kemudian Imam An-Nawawi mengatakan itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah sebagaimana yang kita tahu, ketika dilaksanakan oleh sebagian orang dalam satu kampung, maka orang yang lain terbebas dari hukum kewajibannya. Tetapi jika di dalam satu kampung tidak ada satupun orang yang mendirikan sholat berjamaah, tidak ada orang yang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung itu mendapatkan dosa. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat itu hukumnya fardu ain, bahwa kalau sebagian orang sudah melakukan, yang lain tidak terlepas, dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Kalau sholat berjamaah yang 5 kali sehari semalam, itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian seorang makmum itu
dijelaskan juga bahwa seorang makmum cara-caranya sholat berjamaah. Jadi seorang makmum itu harus niat mengikuti seorang imam. Ya. Wajibu 'alal ma'mumi ayyanwiya al-itmam. Ya, al-ittimam. Jadi seorang makmum itu wajib berniat bahwa dia mengikuti imam. Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, maka sebagai makmum harus mengatakan makmuman lillahi ta'ala. Adapun seorang imam itu tidak wajib mengatakan bahwa saya imam, tetapi itu hukumnya disunnahkan, ya, disunnahkan. Jadi kalau ada orang sholat sendiri, kemudian tiba-tiba ada orang di belakangnya mau mengikuti, ya, itu diperbolehkan. Tetapi tentu kalau memang sudah ditentukan bahwa kita bertugas menjadi seorang imam, atau memang sehari-harinya kita ini imam, kemudian memimpin sholat berjamaah di masjid, maka disunnahkan berniat bahwa kita sebagai imam. Nah, seorang makmum ini tidak perlu menentukan bahwa dia imam kepada si fulan dengan menyebut namanya, tidak perlu. Jadi walaupun misalnya kita dalam perjalanan kemudian singgah untuk sholat berjamaah, walaupun kita tidak mengenal siapa imamnya, kita tidak tahu namanya, tidak perlu kita berniat dengan menyebutkan nama imam itu tersebut, tidak perlu. Jadi yang penting kita lihat ada imam, kita niat makmum kepada imam yang kita lihat tersebut, atau imam yang memimpin sholat berjamaah di satu masjid. Kemudian diperbolehkan bagi seorang yang merdeka itu makmum kepada seorang hamba. Ya, jadi kalau dulu ada yang disebut hamba sahaya, kemudian ada yang disebut dengan orang merdeka. Jadi walaupun yang imam itu adalah seorang budak atau hamba sahaya, orang merdeka tetap bisa menjadi makmum di belakangnya. Karena sebenarnya status sosial, ya, apalagi tentang orang merdeka dan hamba sahaya, kalau di dalam sholat itu tidak, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat siapa orangnya, bagaimana bentuk rupanya, tetapi yang Allah lihat adalah bagaimana hatinya, bagaimana dia mengetahui hukum-hukum sholat, bagaimana bacaannya bagus atau tidak. Kemudian wal balighu bil marahiki, dan orang yang balik itu boleh bermakmum terhadap satu imam yang al-marahik. Al-marahik itu adalah orang yang sudah mendekati balik, ya, orang yang sudah mendekati balik. Terkadang kita tidak mau makmum di depan seorang santri misalnya yang menurut kita itu belum balik, ya. Padahal sebenarnya itu diperbolehkan kalau menjelang balik. Yang penting dia sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, sudah mampu membedakan mana, ya, yang membatalkan sholat, ya, mana yang menjadikan sholat itu sah, ya, mana yang dimakruhkan dalam sholat, ya. Terutama misalnya yang kita panggil orang-orang yang bagus bacaannya. Jadi biasa itu para santri yang masih MTS, ya, masih kelas 1 mungkin atau kelas 2 MTS, itu dipanggil untuk menjadi imam. Misalnya imam tetap dalam bulan Ramadan menjadi imam tarwih, ya. Apakah kita boleh makmum di belakangnya? Boleh, karena itu termasuk al-marahik, yaitu orang yang sudah mendekati balik. Maksudnya dia sudah mampu membedakan antara syarat sah, rukun sholat, yang membatalkan sholat, dan sebagainya. Jadi wala tasihu, dan tidak diperbolehkan, artinya tidak sah, ya,
seorang laki-laki bermakmum kepada seorang perempuan. Ya. Jadi tidak boleh imamnya perempuan, makmumnya laki-laki. Itu tidak diperbolehkan. Wala qari'u bi ummi, dan tidak orang yang pintar membaca Al-Quran atau seorang qari makmum kepada orang yang tidak tahu membaca Al-Quran. Tidak bisa. Jadi ummi dalam batasannya di sini adalah dia tidak mampu membaca Al-Quran. Ya. Tapi memang sebaiknya di dalam sholat berjamaah bahwa orang yang lebih fasih atau misalnya orang yang lebih pintar di dalam membaca Al-Quran itu didahulukan. Ya. Nah, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, seperti misalnya disunnahkan juga yang menjadi imam itu adalah orang yang bermukim. Jadi ada yang disebut dengan imam tetap, ya, imam tetap. Ya. Kenapa? Karena imam yang menetap itulah yang mengetahui bagaimana kebiasaan beribadah satu kumpulan atau satu masyarakat tertentu. Sehingga itu tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau misalnya orang baru datang itu berbeda dengan fikihnya atau cara sholatnya dengan orang-orang yang berada dalam satu kampung tersebut. Itu sehingga disunnahkan bahwa yang menjadi imam itu selain memperhatikan bacaannya juga memperhatikan bacaannya juga memperhatikan bahwa apakah dia orang dari luar atau dia orang kampung situ. Kemudian wa ayyi maudhu'in, di mana saja seseorang ingin melaksanakan sholat, ya. Misalnya di masjid, ya, di masjid bi sholatil imami fihi, dengan mengikuti sholat imam, itu diperbolehkan. Jadi misalnya kita dalam satu bangunan, itu kita makmum kepada seorang imam, itu diperbolehkan. Atau di masjid. Nah, sebenarnya pembahasan ini lebih rincinya nanti membahas tentang bagaimana sebenarnya jarak antara seorang makmum dengan imam. Apakah boleh seorang makmum, ya, dia mengikuti sholatnya imam yang tidak satu tempat dengan imamnya? Seperti misalnya kalau sekarang ada yang pernah viral sholat Jumat atau sholat berjamaah online. Jadi imamnya di satu tempat tertentu atau khatibnya di satu tempat tertentu, kemudian jamaahnya mengikuti secara online. Menurut Bahsul Masail yang dikaji oleh MUI, juga oleh Nahdlatul Ulama Muhammadiyah pun mengatakan bahwa itu tetap tidak diperbolehkan, karena tidak berada dalam satu lokasi, tidak berada dalam satu tempat. Ya, walaupun mungkin syarat-syarat yang lain itu terpenuhi, ya. Seperti misalnya seorang makmum bisa mengetahui gerakannya imam karena tersambung lewat jaringan internet, itu tetap tidak diperbolehkan. Ada satu atau beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Salah satunya yang tidak terpenuhi adalah tidak berada dalam satu tempat. Bagaimana kalau imamnya berada di masjid, kemudian makmumnya berada di luar masjid? Apakah itu sah atau tidak? Yang pertama, kalau memang di masjid sudah penuh atau safnya bersambung sampai di luar masjid, maka itu tetap diperbolehkan. Itu tetap diperbolehkan. Atau bagaimana kalau sholatnya di tanah lapang? Ya. Sholatnya di tanah lapang, tiba-tiba kemudian seseorang terlambat. Ya, terlambat. Dia mau sampai ke saf yang paling terakhir, nanti sudah tidak mendapatkan sholat berjamaah. Akhirnya dia sholat di belakang dengan jarak yang jauh antara saf yang terakhir dengan dirinya. Apakah itu sah?
Ya, atau misalnya di Istiqlal, ya kalau kita pergi ke Masjid Istiqlal, ya, itu kan luas sekali masjidnya. Apakah kalau kita makmum kepada seorang imam, kita terpisah jauh dari saf jamaah, apakah itu sah atau tidak? Ya, sholat berjamaah. Maka dijelaskan di dalam kitab ini adalah batasan jarak antara saf terakhir, ya, dengan seorang makmum itu boleh dalam jarak 300 ziro, ya, atau 300 hasta. Itu sama dengan 144 meter. Jadi jaraknya itu maksimal itu jaraknya 144 meter. Kalau sudah lebih dari itu, maka itu sudah tidak dikatakan dekat dengan imam, itu sudah jauh, maka sudah tidak termasuk mendapatkan sholat berjamaah. Ya, kecuali kalau misalnya safnya bersambung terus lebih 150 meter ke belakang, itu tidak ada masalah karena safnya bersambung. Ini maksudnya kalau safnya terpotong, ya, safnya terpotong, atau seorang jarak makmum dengan imam berapa jarak maksimalnya, itu masih ditolerir 300 ziro atau 144 meter. Kalau sudah lebih dari itu, sudah tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau ada satu bangunan yang bertetangga dengan masjid, ya, apakah itu diperbolehkan? Kalau misalnya safnya bersambung, masjidnya penuh, tanah di luar yang kosong sudah terpenuhi semua, maka itu diperbolehkan di bangunan itu yang jelas safnya bersambung. Ya, kalau tidak bersambung, maka itu dianggap sebagai hail atau sesuatu yang menghalangi antara seorang makmum dengan imam, maka itu tidak mendapatkan pahala berjamaah. Dia dihukumi salat sendiri saja. Pak Ustaz, saya ini kan rumahnya dekat masjid, jadi kalau imam takbir saya dengar, imam ruku saya dengar, apalagi kalau mic-nya itu terdengar di luar masjid, ya, itu tetap hukumnya tidak dihukumi sholat berjamaah. Atau misalnya saya tidak usah ke masjid sholat Jumat Ustaz, karena saya kan dengar dari rumah, imam khutbah saya dengar, imam kemudian sholat bisa saya ikuti, itu tidak bisa karena ada hail, sesuatu atau bangunan yang menghalangi antara seorang makmum dengan imam. Kemudian seorang makmum tidak boleh mendahului imam atau tidak boleh melewati imam dalam hal tempatnya, ya, maupun dalam hal gerakannya. Kalau dalam hal tempatnya, misalnya kita tidak boleh lebih di depan daripada imam, tidak bisa. Kalau seorang makmum, jadi imamnya harus tetap di depan. Kalaupun sejajar itu masih diperbolehkan, tetapi disunahkan itu di belakangnya imam. Kalau sholat berdua saja, posisinya tidak terlalu jauh, tapi kalau berjamaahnya banyak, maka di belakang imam. Kemudian juga di dalam sholat berjamaah ini yang perlu kita ketahui bagaimana posisi kita di dalam mengisi saf ketika kita baru datang. Ya. Namanya sholat berjamaah itu yang diperhatikan di dalam sholat berjamaah salah satunya adalah saf. Jadi kita tidak boleh membiarkan satu saf itu kosong berlubang. Kalau kita melihat hal seperti itu, maka langsung diisi saf yang kosong itu. Kecuali kemudian ada pengaturan jarak karena ada sesuatu hal, misalnya pandemi, ada wabah dan lain sebagainya, itu diperbolehkan. Tetapi dalam keadaan normal disunnahkan untuk meluruskan dan merapatkan saf. Yang mana dirapatkan? Yang dirapatkan yang paling dianjurkan adalah bahu dengan bahu itu rapat. Kalau kaki dengan kaki mau dirapatkan juga tidak ada masalah. Nah, tapi yang paling ditekankan itu adalah bahu dengan bahu. Ini dalam keadaan normal. Ya. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa bagaimana di dalam sholat berjamaah itu pun diatur, ya, persatuan dan kesatuan antara seorang beriman dengan orang beriman yang lainnya. Ya,
Jadi kaum muslimin itu diatur bagaimana mereka merapatkan barisannya agar satu hatinya terjaga persatuan dan kesatuan. Kalau saf pertama sudah penuh, kemudian saf kedua diisi, tidak boleh satu orang ditinggalkan mengisi saf kedua satu orang saja, tidak bisa, harus ada yang menemani. Harus ada yang menemani. Itulah ajaran di dalam Islam bahwa kita tidak boleh membiarkan saudara kita sendiri di belakang. Harus ada yang menemaninya. Sehingga walaupun saf pertama ini ada yang tidak terisi satu, itu lebih baik agar supaya saf yang kedua atau saf yang berikutnya itu saudara kita tidak sendiri. Nanti kalau ada orang baru datang, baru diisi, dilengkapi saf di depannya. Kemudian yang penting juga di dalam sholat berjamaah ini adalah ada yang disebut dengan makmum muwafiq dan ada yang disebut dengan makmum masbuk. Siapa itu makmum muwafiq? Makmum muwafiq adalah makmum yang mendapati imam mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram, atau dia mendapatkan bacaan surah Al-Fatihah imam. Itu yang disebut dengan makmum muwafiq. Kalau makmum masbuk adalah makmum yang ketinggalan, yang sudah tidak mendapati imam membaca surah Al-Fatihah. Tetapi makmum masbuk ini belum berarti dia harus menambah satu rakaat salat. Kalau misalnya dia datang setelah imam membaca surah Al-Fatihah, baru kemudian dia datang, imam sudah membaca surah pendek, artinya dia tetap dianggap sebagai makmum masbuk tetapi tidak menambah satu rakaat. Kenapa? Dia disebut sebagai makmum masbuk sebab dia ketinggalan salah satu rukunnya, yaitu imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah. Tapi kalau dia masih mendapatkan bacaan surah pendeknya imam, kemudian ketika imam ruku dia juga sudah ruku, maka dia tidak perlu menambah satu rakaat. Ataupun misalnya ada seorang makmum datang, imam sudah ruku, kemudian dia langsung takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim, baru ruku. Ketika dia ruku, dia masih mendapati waktu bersamaan dengan imam dengan batasan bacaan Subhanallah. Jadi dia niat, kemudian takbir, kemudian dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru kemudian ruku. Dia baca subhanallah. Setelah selesai membaca subhanallah, imam sudah bangkit, maka dia tidak dihitung mendapatkan satu rakaat imam, tidak perlu menambah. Kecuali kalau dia datang pas imam sudah ruku, dia kemudian sudah takbiratul ihram, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim, baru meruku, imam sudah bangkit, maka nanti dia harus menambah satu rakaat sholatnya. Kenapa? Karena dia dihitung tidak mendapatkan satu rakaat karena ketinggalan ruku tadi. Jadi hitungannya di sana. Walaupun ada seorang makmum yang dari awal dia mengikuti imam, tetapi dia ketinggalan ruku. Misalnya begini, ada seorang makmum yang tartil sekali mungkin bacanya, imam sudah selesai membaca Al-Fatihah, sudah selesai membaca surah pendek, dia belum selesai bacaan Al-Fatihahnya. Imam ruku, dia belum selesai bacaan Al-Fatihahnya, baru imam bangkit, dia baru ruku. Dia baru menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Imam sujud, bangkit dari ruku maksudnya ini, kemudian sujud, dia baru mau ruku, maka nanti dia harus menambah satu rakaat. Dia ketinggalan dua rangkaian ruku. Jadi itu di dalam sholat berjamaah ada yang disebut dengan makmum muwafiq dan ada yang disebut dengan makmum masbuk. Seorang makmum tentu wajib mengikuti gerakannya imam. Kalau misalnya seorang imam lupa, maka ditegur dengan membaca subhanallah. Kalau perempuan di belakang dengan cara menepuk pahanya saja. Nah, kalau seorang imam diingatkan subhanallah, kemudian
Misalnya nih yang pernah dijelaskan, kalau misalnya yang dilakukan, yang dilupa adalah hal yang sunnah seperti tahiyat awal, ya, dan imam sudah bangkit berdiri, sudah sempurna berdirinya, maka tidak perlu tidak perlu duduk kembali untuk bertahiyat awal. Cukup nanti di akhir sebelum salam, maka dia mengganti dengan sujud sahwi. Ini sujud sahwi juga, kapan sujud sahwi dilaksanakan sebelum salam dan kapan sujud sahwi dilaksanakan setelah salam. Ya. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud sahwi dilakukan sebelum salam kalau misalnya ada sesuatu yang ketinggalan dalam sholat kita dan kita lupa, misalnya tadi hal yang sunnah ya yang ditinggalkan. Tapi kalau rukun yang ditinggalkan tetap nanti tidak sah. Kalau hal yang sunnah, misalkan sunnah tidak tahiyat awal gitu ya, tidak tahiyat awal, maka nanti sujud sahwinya itu sebelum salam. Tapi bagaimana kalau seseorang lupa gerakan sholat, lupa rakaat salat, sehingga ditambah nanti rakaat salatnya, ya, dia masih mengira 3 rakaat, tapi sebenarnya sudah 4 rakaat, akhirnya nanti ditambah 1 rakaat, maka dia boleh sujud sahwi setelah salam. Nah, ini beberapa pembahasan di dalam sholat berjamaah menurut ulama. Tentu banyak perbedaan pendapat di dalam. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang sholat jamak dan sholat qashar atau sholat orang musafir misalnya. Makanya di dalam kitab takrib yang disyarah di dalam kitab Fathul Qorib, yang dijelaskan dulu adalah al-musafir, jadi sholatnya orang musafir. Karena ada nanti juga orang menjamak tidak dalam keadaan perjalanan. Ya. Yang pertama kita sholat jamak dan qashar bagi musafir. Wa yajuzu lil musafiri ya qasrus sholati ar-rubaiyah. Jadi orang yang melaksanakan perjalanan dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Adapun sholat yang diqashar itu adalah sholat yang berupa 4 rakaat sholat ya. Jadi sholat yang berjumlah 4 rakaat itu kemudian diqashar menjadi 2 rakaat. Sholat duhur 4 rakaat menjadi 2 rakaat, sholat asar menjadi 2 rakaat, sholat isya menjadi 2 rakaat. Tidak boleh sholat maghrib dipotong menjadi 1,5 rakaat ya. Tidak boleh sholat subuh dipotong menjadi 1 rakaat dari 1. Jadi yang dipotong itu, yang diqashar itu adalah ar-rubaiyah, yaitu sholat yang berjumlah 4 rakaat. Ya, tentu yang dimaksud di sini adalah sholat duhur, sholat asar, dan sholat isya. Kemudian kalau mau dijamak, ya, yang dijamak itu antara duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Tidak boleh asar dengan maghrib, isya dengan subuh, tidak boleh. Atau subuh dengan duhur, tidak bisa dijamak. Yang bisa disatukan itu duhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya. Apakah dia jamak takhir atau jamak takdim? Kalau jamak takdim dilakukan di waktu yang pertama. Misalnya, ya, duhur dengan asar dilakukan di waktu duhur. Kalau maghrib dengan isya dilakukan di waktu maghrib. Kalau jamak takhir itu artinya sholat dilaksanakan di waktu yang kedua. Tetapi ketika kita mau sholat jamak takhir, maka di waktu sholat yang pertama kita sudah harus niat bahwa nanti kita akan jamaknya pada waktu sholat yang kedua, yaitu pada waktu asar atau pada waktu isya. Ada beberapa syaratnya. Kalau di dalam kitab ini dijelaskan bi khamsi syaraitin, minimal 5 syarat. Yang pertama, ayyakuna safarahu, safarnya atau perjalanannya orang yang ingin mengqashar salatnya itu fi ghairi maksiatin, bukan dalam keadaan maksiat. Jadi perjalanannya itu minimalnya perjalanan yang mubah atau perjalanan yang dibolehkan. Ya, perjalanan yang dihalalkan. Seperti misalnya seseorang ingin pergi menagih hutang,
seseorang ingin pergi bersilaturahmi, berkunjung kepada saudara, atau seseorang ingin pergi rekreasi, ya rekreasinya ini tentu bukan maksiat ya, karena rekreasi itu juga bagian dari tadabbur ya, atau tafakkur ya, mentafakuri, memikirkan kekuasaan Allah, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau perjalanannya, safarnya untuk maksiat, misalnya mau pergi cekcok, mau pergi berkelahi dan lain sebagainya, itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar salatnya, tidak boleh. Kemudian yang kedua, antakuna masafatahu ay as-safar sittata asyara farsakhan. Jadi ada jarak yang harus ditempuh oleh seseorang yang melaksanakan salat qashar itu, orang yang dalam perjalanan minimalnya 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan 48 mil atau sekitar 80,9 km, atau kalau kita bulatkan menjadi 81 km. Itu minimalnya. Ada sebagian ulama yang menghitung 80 km, tapi yang sahih itu 80,90 km. Ada juga 84 km. Ada juga yang 90 km. Nah, minimalnya perjalanannya sejarah itu 16 farsah. Kalau yang sahih, yang paling sahih itu kan 90 km. Jadi kalau lebih dari 90 km maka dia boleh menjamak dan mengqashar salat. Jamak dan mengqashar salat ini, syarat yang kedua tadi itu adalah 16 farsah ya. Kemudian wa ayyakuna ya lil qasiri, bagi orang yang ingin mengqashar salatnya, muaddiyan li salati ar-rubaiyah, yaitu melaksanakan salat yang 4 rakaat seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian ayyanwi al-musafir, jadi orang musafir itu harus berniat al-qasr lis-salati mal ihrami. Jadi kapan dia berniat untuk mengqashar salatnya adalah ketika dia takbiratul ihram pada salat yang pertama. Misalnya kalau mau dijamak ya, maka dia pada saat takbiratul ihram itu sudah niat jamak salatnya. Kalau mau diqashar di situ sudah niat qashar salatnya. Tidak boleh sudah masuk salat ini, sudah takbir rakaat pertama, sudah baca Al-Fatihah, baru ingat, saya ini kan dalam perjalanan, bagaimana kalau saya qashar saja? Nah, di situ dia baru niat qashar salatnya, itu tidak boleh. Dia harus niat mengqashar salatnya atau niat menjamak salatnya mulai dia takbiratul ihram tadi. Jadi mulai dari awal dia sudah harus niat mengqashar salatnya. Kalau dia niat qasharnya nanti di tengah-tengah salat, itu tidak boleh. Harus di awal salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Kemudian orang yang mengqashar salatnya ini tidak boleh ikut makmum kepada seorang imam yang tidak mengqashar salatnya. Tidak boleh. Boleh kita makmum kepada orang yang kepada orang yang mengqashar salatnya. Jadi sama-sama dalam perjalanan ini mau diqashar, boleh. Kecuali misalnya kita makmum dalam perjalanan ini, sehingga di masjid kita makmum kepada seorang imam yang tidak mengqashar salat karena dia orang situ, kita boleh makmum dengan syarat kita tidak boleh mengqashar salatnya, dijamak saja. Misalnya ini singgah salat duhur, kita pun ikut berjamaah di masjid, sempurna 4 rakaat. Baru setelah itu kita mau kemudian menjamak sholat kita, nah itu boleh, diperbolehkan. Setelahnya kita menjamak, boleh berdiri sendiri atau mendirikan shaf sendiri. Kalau kita berombongan, baru kemudian kita melaksanakan sholat asar, itu boleh diqashar. Itu bagi orang yang ingin menjamak dan mengqashar sholatnya. Kemudian sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwa ada yang disebut dengan jamak takhir dan ada yang disebut dengan jamak takdim. Nah, apakah boleh orang mengqashar sholatnya
Kalau dia tidak dalam perjalanan, itu tidak diperbolehkan. Tapi dia diperbolehkan menjamak sholatnya dengan keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, ada seseorang yang lagi sakit, sakitnya sakit parah. Kalau dipaksakan kemudian dia sholat pada waktunya betul-betul itu akan kesulitan, maka dia masih diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Sebagian juga orang sholat itu, ya kalau keadaan seperti ini tidak dijamak, tetapi di sholat yang pertama dilaksanakan di akhir waktu, sholat yang kedua dilaksanakan di awal waktu. Misalnya sholat zuhurnya itu menjelang asar, kemudian sholat asarnya itu pas di awal asar. Itu untuk memudahkan, itu juga bisa dilaksanakan tanpa menjamak sholat. Juga kalau di dalam kitab ini dijelaskan misalnya syiddatil khauf, atau misalnya fil matar, hujan yang sangat deras ya. Tapi kalau hujan kita di Indonesia ini ya tidak ada yang membuat kita menjamak sholat kita, karena ada payung ya, tidak badai. Ini yang dimaksud kalau misalnya dengan hujan itu misalnya akan terjadi banjir sehingga nanti kita tidak mendapatkan tempat untuk melaksanakan sholat, maka itu kemudian diperbolehkan untuk menjamak, tetapi tidak mengkosor. Ustadz, bagaimana kalau seseorang terjebak macet? Terjebak macet ini umumnya terjadi di kota-kota besar, tapi kalau kita di Palopo itu tidak ya. Tidak pernah kita di Palopo ini pulang kantor jam 5, macet nanti sampai di rumah jam 7 kalau masih dalam kota Palopo. Itu pun kalau begitu kan kita bisa singgah di masjid, banyak masjid. Nah, bagaimana kalau seseorang terjebak macet di jalan tol? Di mana dia mau singgah? Tidak semua tempat di jalan tol ada masjid. Dia harus mencari rest area. Bagaimana kalau dia misalnya pulang jam 5? Kalau di Jakarta ini biasa pulang jam 5 ya, sudah salat asar ini. Nanti pada saat masuk waktu maghrib dia terjebak macet di tol, tidak ada masjid. Apakah dia bisa sholat di mobilnya? Ya. Maka kalau keadaan seperti ini dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya, tapi tidak mengqashar. Dia diperbolehkan untuk menjamak sholatnya. Nanti dia sampai di rumah atau dia dapat masjid pada saat sudah masuk waktu isya, sudah habis waktu maghrib, maka ini diperbolehkan karena dia terjebak macet di tol, di tempat yang tidak bisa dia mendapatkan tempat untuk melaksanakan sholat. Nanti dapat rest area sedangkan waktu maghrib sudah habis, maka itu diperbolehkan. Ini menurut bahsul masail yang dikaji oleh Majelis Ulama Indonesia. Tapi tentu ini sesuatu yang harus betul-betul di luar kendali kita. Tidak boleh dengan mudahnya kita memperbolehkan diri kita menjamak sholat tanpa ada keadaan-keadaan yang memperbolehkan kita. Mana yang lebih utama Ustadz, kalau dalam perjalanan kita menjamak sholat dan mengqasharnya, atau kita melaksanakan sholat dengan sempurna? Nah, ini ada beberapa perbedaan pendapat dari ulama, tetapi tergantung bagaimana cara kita menanggapinya. Misalnya begini, ada orang mengatakan saya menjamak dan mengqashar salat saya ketika saya musafir karena memang itu adalah bagian dari perintah, karena itu adalah bonus, sehingga saya mengambil bonus itu. Kalau niatnya seperti ini, maka menjamak dan mengqasharnya itu lebih baik. Tapi kalau ada orang, Ustadz, saya tidak menjamak dan mengqashar salat saya, kenapa saya tidak naik mobil penumpang umum? Saya tidak naik mobil penumpang, saya naik mobil sendiri. Saya bisa leluasa singgah di masjid untuk melaksanakan sholat. Saya tidak dikejar oleh waktu. Saya tidak menjamak dan mengqashar salat saya agar saya tidak memudah-mudahkan diri saya di dalam beribadah kepada Allah. Ini pun boleh dilaksanakan. Jadi tergantung kita nyamannya yang bagaimana. Yang jelas kalau dalam musafir itu diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholatnya. Tapi kalau ada orang dengan alasan bahwa dia mobil pribadi, tidak ada yang mengejar dan dia tidak mau mempermudahkan dirinya, ya, tidak mau menganggap sepele ibadah, maka dia tidak menjamak dan mengqashar sholatnya, itu pun diperbolehkan. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.
Jadi kira-kira itulah yang sempat kami sampaikan di dalam pembahasan tentang sholat berjamaah dan sholat jamak dan qashar. Yang terakhir yang kami lupa bahwa kalau kita menjamak sholat kita yang manakah didahulukan? Tentu yang didahulukan adalah sholat yang pertama. Kalau misalnya kita sholat duhur dijamak dengan sholat asar, kalau jamak takdim dilakukan di waktu duhur kan tidak ada masalah. Sholat duhur dulu baru sholat asar, atau maghrib dulu baru sholat isya. Bagaimana kalau dia dilaksanakan di jamak takhir? Kalau kita singgah sholat di masjid melaksanakan jamak takhir, kita mau ikut sholat berjamaah isya, boleh kita sholat berjamaah isya. Nanti setelah itu baru kita jamak dengan sholat maghrib di luar dari jamaah. Itu boleh. Jadi kalau begini duluan isyanya baru maghrib. Tetapi kalau kemudian kita singgahnya itu sudah tidak ikut dengan sholat berjamaah imam yang menetap dalam satu masjid, maka didahulukan waktu yang lebih dahulu untuk teraturnya. Jadi duhur dulu baru asarnya, maghrib dulu baru isyanya. Karena tidak ada sesuatu yang memaksa kita untuk mendahulukan yang kedua. Kecuali ada sesuatu yang memaksa, seperti misalnya kita masih mau mendapatkan pahala jamaah, kita mau ikut sholat berjamaah, sedangkan di sana sudah sholat isya, maka boleh kita ikut. Nanti setelah itu baru kita qashar, nanti setelah itu baru kita mengikutkan sholat maghrib di belakang. Itu diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada hal yang memaksa kita, maka tentu yang di awal itu didahulukan untuk tertibnya sholat yang kita laksanakan. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Mungkin itulah yang sempat kami sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.